Salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Untuk memenuhi tugas soft skills kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bedah kasus dengan judul Maklar Kasus dan Praktik Mafia Peradilan, mengangkat kasus Zaraf Richard. Kelompok kami beranggotakan Dara Mona Lisa, Zindi Gutama, Alia Nurjanah, saya sendiri Nurul Azura Fairuz, dan Azhar Momtaz. Pertama-tama, saya akan membahas penjelasan kasus secara singkat. Kasus ini mendapat perhatian besar setelah muncul pemberitaannya. Berita ini mengungkap bahwa mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap terkait vonis bebas untuk Ronald Tanur. Ronald Tanur sendiri adalah anak anggota DPR yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Diduga terjadi praktik manipulasi dalam penyusunan komposisi hakim yang menangani perkara tersebut. Dan Zaraf Richard disebut-sebut sebagai bagian dari jaringan mafia peradilan. Melalui kasus ini, terlihat adanya indikasi praktik makelar kasus di lingkungan peradilan yang melibatkan oknum hakim dan pejabat tinggi, sehingga memperkuat dugaan adanya korupsi sistemik di Mahkamah Agung. Selanjutnya masuk ke pembahasan 3 kategori pernyataan dalam kasus Zaraf Richard ini, yaitu klaim, non-klaim, dan klaim nilai. Yang pertama adalah klaim. Klaim adalah pernyataan yang memerlukan pembuktian atau argumentasi. Dalam kasus ini, klaimnya adalah bahwa Zaraf Richard merupakan makelar kasus yang terlibat dalam praktik mafia peradilan di Mahkamah Agung. Analisis kami menunjukkan bahwa klaim ini perlu dibuktikan lebih lanjut melalui bukti komunikasi atau transaksi ilegal untuk memperkuat kebenarannya. Selanjutnya adalah non-klaim. Non-klaim adalah informasi yang bersifat deskriptif dan tidak memerlukan pembuktian tambahan. Contohnya dalam kasus ini adalah fakta bahwa Zaraf pernah menjabat sebagai Kepala Balitbank Diklat Komunil MA sejak tahun 2017. Pernyataan ini hanya menyampaikan data historis tentang karir Zaraf tanpa perlu menilai atau pembuktian lebih lanjut. Yang ketiga adalah klaim nilai. Klaim nilai menilai sesuatu berdasarkan standar moral atau etika. Dalam kasus ini, korupsi di Mahkamah Agung disebut sebagai masalah yang kronis dan membutuhkan perubahan sistemik. Untuk analisisnya, pernyataan ini merupakan evaluasi subjektif yang mencerminkan keprihatinan terhadap keberlanjutan praktik korupsi di lembaga peradilan. Nah, melalui pembagian ini, kita dapat lebih memahami mana pernyataan yang perlu dibuktikan, mana yang merupakan fakta, dan mana yang bersifat evaluatif. Selanjutnya, ke pembahasan 3 jenis klaim, yaitu klaim faktual, klaim objektif, dan klaim subjektif. Yang pertama, klaim faktual. Klaim faktual adalah pernyataan yang dapat dibuktikan benar atau salah melalui data atau bukti konkret. Dalam kasus ini, klaim faktualnya adalah Kejaksaan Agung menemukan uang tunai hampir 1 triliun dan 51 kg emas di rumah Zaraf. Analisis kami menunjukkan bahwa pernyataan ini dapat diverifikasi melalui dokumentasi resmi dari penyitaan atau laporan penyelidikan Kejagung. Yang kedua, klaim objektif. Klaim objektif adalah pernyataan yang bebas dari bias dan berdasarkan data atau fakta yang teramati. Contoh klaim objektif dalam kasus ini adalah rekomendasi dari Transparansi Internasional Indonesia yang menyerukan perlunya peningkatan transparansi dan reformasi pengawasan di Mahkamah Agung. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan pengamatan atas laporan-laporan kasus korupsi yang ada, bukan sekadar pendapat pribadi. Yang ketiga, klaim subjektif. Klaim subjektif adalah pernyataan yang bergantung pada pendapat atau pandangan individu. Dalam kasus ini, Bushra Mukhodas menyebutkan bahwa praktik mafia peradilan telah berlangsung selama puluhan tahun. Analisis kami menunjukkan bahwa pernyataan ini bersumber dari pengalaman pribadi Bushra sebagai praktisi hukum, sehingga bersifat subjektif dan memerlukan data tambahan untuk diverifikasi. Nah, dengan memahami perbedaan antara klaim faktual, objektif, dan subjektif, kini kita bisa lebih cermat dalam menilai kebenaran dan bobot argumen yang muncul dalam kasus Zaraf Richard. Selanjutnya, saya akan membahas 2 jenis klaim, yaitu klaim nilai preskriptif dan klaim faktual deskriptif. Yang pertama, klaim nilai preskriptif. Klaim nilai preskriptif adalah pernyataan yang menyarankan tindakan tertentu berdasarkan penilaian moral atau evaluasi kondisi. Dalam kasus ini, klaim nilai preskriptifnya adalah bahwa
Mahkamah Agung harus melakukan dekonstruksi struktural untuk mengatasi masalah korupsi. Analisis kami menunjukkan bahwa pernyataan ini menyarankan langkah konkret untuk memperbaiki sistem berdasarkan penilaian bahwa korupsi di MA sudah bersifat kronis dan membutuhkan perubahan mendasar. Yang kedua, klaim faktual deskriptif. Klaim faktual deskriptif adalah pernyataan faktual yang menggambarkan kondisi atau situasi tertentu. Contohnya dalam kasus ini adalah data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2023 ada 26 hakim di Mahkamah Agung yang terlibat dalam kasus korupsi. Analisis kami menyatakan bahwa data ini dapat diverifikasi melalui laporan ICW, tetapi sifatnya hanya menggambarkan fakta tanpa memberikan interpretasi moral atau saran tindakan. Dengan membedakan klaim nilai preskriptif dan nilai klaim faktual deskriptif ini, kita dapat memahami mana pernyataan yang bersifat normatif dan mana yang hanya bersifat informatif. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Zendi Kutama dengan NIM 010162300056 yang akan membahas dan mengidentifikasi sebuah kasus penting, yaitu kasus korupsi yang melibatkan Zaro Frikar, seorang pejabat di Mahkamah Agung. Namun, fokus kita bukan hanya pada individunya, melainkan pada masalah sistemik yang mengitarinya. Pertama, kita harus memahami bahwa kasus ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Zaro Frikar hanyalah satu dari sejumlah pihak yang terseret dalam praktik korupsi di MA. Ini menunjukkan adanya masalah korupsi yang sistemik, yang sudah mengakar dalam budaya birokrasi lembaga peradilan. Tindak korupsi bukan lagi sekedar perilaku individu, melainkan bagian dari pola yang lebih besar dan berulang. Yang kedua, skandal ini telah memberikan pukulan berat terhadap kepercayaan publik. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru tercoreng oleh perilaku aparatnya sendiri. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga hukum runtuh, maka yang terancam bukan hanya citra MA sendiri, tetapi juga stabilitas negara hukum tersebut. Yang ketiga, kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan di Mahkamah Agung. Celah-celah dalam mekanisme kontrol internal dan akuntabilitas telah dimanfaatkan untuk melakukan korupsi secara berulang. Tanpa reformasi yang menyeluruh dalam sistem pengawasan, praktik-praktik korupsi ini akan terus berulang, bahkan mungkin dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan mengulas dan menganalisa kasus ini melalui 3 pendekatan, yakni klaim faktual, klaim nilai, dan klaim kausalitas. Yang pertama, kita masuk ke klaim faktual. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir. Dalam artikel pun disebutkan, sejak 2022, lebih dari 20 orang, termasuk Hakim Agung dan staf Mahkamah Agung, telah menjadi tersangka kasus korupsi. Nah, fakta ini memperkuat klaim bahwa korupsi di MA adalah masalah serius dan bukan sekedar kasus individual. Yang kedua, kita lihat dari sisi klaim nilai. Korupsi di Mahkamah Agung disebut sebagai masalah yang kronis. Mengapa disebut kronis? Karena korupsi ini terjadi secara berulang dan melibatkan sistem di lembaga itu sendiri. Berdasarkan bukti peningkatan kasus, penilaian ini wajar. Dengan kata lain, perubahan sistemik memang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, kita masuk ke klaim kausalitas. Ada hubungan jelas antara lemahnya pengawasan, adanya celah dalam sistem, dan munculnya praktik korupsi. Contohnya, lemahnya pengawasan internal MA memungkinkan praktik jual beli perkara dan suap berjalan tanpa terdeteksi cepat. Selain itu, sistem rekrutmen dan promosi yang tidak transparan menciptakan ruang untuk praktek-praktek tidak sehat. Selanjutnya untuk evaluasi, argumen kuat adalah argumen yang menyatakan bahwa korupsi di Mahkamah Agung adalah masalah sistemik didukung oleh banyak bukti dan analisis dari berbagai pihak.
Untuk argumen lemah, argumen yang hanya berfokus pada individu tanpa melihat akar masalah sistemik cenderung kurang komprehensif. Kita juga melihat dari faktor eksternal. Selain faktor eksternal seperti tekanan politik dan pengaruh dari pihak luar juga dapat berkontribusi pada terjadinya korupsi di Mahkamah Agung. Dari culture organisasi, budaya organisasi yang toleran terhadap praktik korupsi juga dapat memperparah masalah ini. Solusi yang diajukan adalah melakukan dekonstruksi struktural. Peningkatan transparansi dan reformasi pengawasan adalah beberapa solusi yang sering diajukan untuk mengatasi masalah korupsi di Mahkamah Agung. Adapun keterbatasan solusi tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak dan waktu yang cukup lama untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Oke, kita lanjut ke argumen dari kasus Zaroff-Richard. Korupsi di Mahkamah Agung adalah masalah yang sistematik dan mendalam, sebagaimana terbukti dari keterlibatan beberapa hakim dalam praktik mafia peradilan, termasuk kasus yang melibatkan dari Zaroff-Richard ini. Sebagai contoh, temuan Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa Zaroff memiliki uang tunai hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas di rumahnya. Korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung ini telah berlangsung lama, dan jika tidak ada perbaikan sistematik, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan harus merosot. Transparansi dan reformasi pengawasan harus dilakukan untuk mencegah adanya praktik mafia peradilan seperti yang dilakukan oleh Zaroff-Richard. Dalam counter argumen dari kasus Zaroff-Richard, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa kasus korupsi yang melibatkan Zaroff-Richard adalah masalah individu dan bukan mencerminkan masalah sistematik di Mahkamah Agung. Mereka mungkin beralasan bahwa masalah yang terjadi pada satu individu tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh sistem peradilan di Mahkamah Agung. Contoh dari counter dari argumen dari kasus Zaroff-Richard mungkin merupakan kasus isolasi tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa seluruh sistem peradilan di Mahkamah Agung terkontaminasi oleh mafia peradilan. Oleh karena itu, sebaiknya masalah ini diatasi dengan pendekatan yang lebih fokus pada individu yang terlibat, bukan dengan melakukan perubahan struktural yang besar. Siologisme kategorisme dari kasus Zaroff-Richard yaitu premis mayor, semua kasus korupsi di Mahkamah Agung menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan. Premis minornya itu, kasus korupsi yang melibatkan Zaroff-Richard adalah salah satu contoh kasus korupsi di Mahkamah Agung. Kesimpulannya, oleh karena itu, kasus korupsi yang melibatkan Zaroff-Richard menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan di Mahkamah Agung. Siologisme ini menggunakan logika deduktif dengan menyimpulkan bahwa karena korupsi di Mahkamah Agung merupakan masalah sistematik yang berakar pada kelemahan pengawasan, maka kasus Zaroff-Richard juga harus dipandang sebagai indikasi dari masalah yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan membahas 5 pola deduktif spesifik, yaitu modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjunktif, dan dilema konstruktif merujuk pada kasus ini. Yang pertama, modus ponens. Jadi secara rumus, modus ponens berbentuk jika P maka Q. Lalu di sini P terjadi, maka disimpulkan Q terjadi. Nah, dalam kasus Zaroff-Richard, pola ini dapat diaplikasikan sebagai berikut. Untuk premis 1, jika Zaroff-Richard terlibat dalam mafia peradilan, yaitu P, maka proses hukum kasus Ronald Tanur bisa dipengaruhi, yaitu Q. Nah, untuk premis 2-nya, Zaroff-Richard terbukti terlibat dalam mafia peradilan, maka kesimpulannya, proses hukum kasus Ronald Tanur bisa dipengaruhi. Nah, dengan menggunakan modus ponens, kita secara logis dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan Zaroff berpotensi mengganggu independensi proses hukum kasus Ronald Tanur. Selanjutnya, ada modus tollens. Jadi secara rumus, modus tollens berbentuk jika P maka Q. Lalu jika Q tidak terjadi, maka P juga tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya. Dalam kasus ini diterapkan untuk premis 1, jika hakim kasasi melanggar kode etik, maka Mahkamah Agung akan memberikan sanksi tegas. Untuk premis 2-nya, namun dalam kenyataannya Mahkamah Agung tidak memberikan sanksi tegas, maka disimpulkan bahwa hakim kasasi tidak melanggar kode etik.
Namun pola ini dalam konteks kasus ini dinilai salah karena tidak memberikan perhatian pada kemungkinan lain, seperti kelalaian Mahkamah Agung dalam memberikan sanksi, bukan karena tidak ada pelanggaran. Dengan demikian, meskipun logikanya terlihat benar secara struktur, penerapannya dalam kenyataan bisa menyesatkan jika tidak diperiksa lebih dalam. Selanjutnya, silogisme hipotesis. Secara rumus, silogisme hipotesis ini berbentuk jika P maka Q, jika Q maka R. Lalu maka dapat disimpulkan P menyebabkan R. Dalam kasus Zaroff-Richard, pola ini diterapkan sebagai berikut. Untuk premis satunya, jika Zaroff-Richard memenuhi keputusan hakim, yaitu P, maka keadilan kasus Ronald Tanur terancam, yaitu Q. Premis duanya, jika keadilan kasus Ronald Tanur terancam, maka masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum, yaitu R. Jadi kesimpulannya, jika Zaroff-Richard memenuhi keputusan hakim, yaitu P, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada hukum. Silogisme ini memperlihatkan hubungan sebab akibat berantai, di mana satu pelanggaran awal seperti intervensi terhadap hakim bisa berdampak luas hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem hukum. Lalu untuk selanjutnya, silogisme disjungtif. Secara rumus, silogisme disjungtif ini berbentuk P atau Q, lalu bukan P, maka dapat disimpulkan Q. Penerapannya dalam kasus Zaroff-Richard adalah sebagai berikut. Premis satunya, Zaroff-Richard mempengaruhi hakim, yaitu P atau hakim kasasi bersikap independen. Premis duanya, faktanya Zaroff-Richard tidak mempengaruhi hakim, atau bukan P. Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa hakim kasasi bersifat independen, yaitu Q. Dengan menggunakan pola silogisme disjungtif, kita memahami bahwa karena satu kemungkinan telah terbukti salah, maka kemungkinan lainnya yang dianggap benar, yaitu independensi hakim kasasi. Selanjutnya ada dilema konstruktif. Secara rumus, dilema konstruktif berbentuk jika P maka Q, jika R maka S. Nah, jika P atau R, maka disimpulkan Q atau S. Untuk penerapannya dalam kasus Zaroff-Richard ini, premis satunya, jika Zaroff-Richard terbukti terlibat, yaitu P, maka kredibilitas Mahkamah Agung dipertanyakan, yaitu Q. Premis duanya, jika hakim kasasi terbukti melanggar kode etik, yaitu R, maka kasus Ronald Tanur harus diputus ulang, yaitu S. Untuk premis tiganya, faktanya Zaroff-Richard terlibat atau hakim kasasi melanggar kode etik, yaitu P atau R. Maka kredibilitas Mahkamah Agung dipertanyakan, yaitu Q, atau kasus Ronald Tanur harus diputus ulang, yaitu S. Nah, melalui dilema konstruktif ini, kita melihat bahwa apapun yang terjadi, baik Zaroff maupun hakim kasasi bersalah, tetap berujung pada konsekuensi serius terhadap kepercayaan publik dan integritas sistem hukum. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai induktif spesifik. Jadi, argumen induktif adalah bahwa isi kesimpulan melampaui isi dari premis-premis. Argumen induktif menerapkan apa yang diketahui tentang suatu benda atau situasi kepada benda atau situasi lain yang tidak diketahui. Argumen ini didasarkan pada kemiripan antara sampel dan juga sasaran, dan pada kuantitas sampel. Premis-premis argumen induktif pada umumnya hal yang familiar, sedang kesimpulan menjangkau melebihi hal itu ke suatu lain yang kurang familiar atau yang hanya sedikit dikenal. Jadi ada pola argumen induktif. Yang pertama, sesuatu yang sudah diketahui atau X memiliki ciri-ciri tertentu yaitu A, B, C. Dan yang kedua, suatu hal lain atau Y yang tidak begitu dikenal memiliki ciri-ciri yang sama yaitu A, B, C. Dan X juga memiliki satu ciri lain yaitu P. Bahwa atas ketiga premis itu, kesimpulan argumen adalah bahwa Y juga memiliki ciri lain, yaitu P. Pokok argumennya adalah jika Y sama dengan X dalam beberapa hal, yang tentunya juga relevan, maka Y juga bisa seperti X dalam hal-hal lainnya.
Nah, tujuan argumen induktif ialah menunjukkan bahwa sasaran memiliki ciri yang dibicarakan. Setiap kesimpulan dari argumen induktif menyatakan adanya ciri tersebut pada sasaran. Nah, argumen induktif dapat berupa argumen analogis atau generalisasi. Untuk analogi sendiri, argumen ini bergantung pada adanya kesamaan antara dua hal atau dua keadaan. Sementara untuk generalisasi, dengan generalisasi induktif, pengetahuan tentang suatu kelompok umum atau kategori kejadian memungkinkan kita menarik kesimpulan tentang suatu kejadian spesifik. Nah, di sini ada contoh argumen induktif spesifik dalam studi kasus. Jadi, beberapa kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat tinggi pengadilan, seperti kasus mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam lembaga peradilan di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Dalam kasus ini, mantan Ketua Pengadilan yang sebelumnya dikenal sebagai hakim yang sangat luar biasa, ternyata terlibat dalam dugaan suap untuk meringankan vonis seorang terdakwa. Nah, berdasarkan kejadian ini, kita dapat melihat bahwa reputasi pribadi seorang pejabat pengadilan saja tidak menjamin bahwa lembaga hukum terbebas dari praktik-praktik korupsi. Karena itu, dengan mengamati kasus ini dan beberapa kasus serupa yang pernah terjadi di masa lalu, dapat disimpulkan secara induktif bahwa integritas lembaga peradilan di Indonesia masih perlu pengawasan ketat dan reformasi sistemik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian analisis kesesatan berpikir informal. Dalam menganalisis kasus Zaroff-Richard, kami menemukan 6 jenis kesesatan berpikir yang penting untuk dipahami. 6 kesesatan tersebut adalah red herring, bandwagon fallacy, appeal to ignorance, slippery slope, false dichotomy, dan ad hominem terselubung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam. Mari kita bahas 3 kesesatan berpikir yang pertama. Yang pertama adalah red herring atau yang berarti mengalihkan perhatian, yaitu ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa masalah ini hanya disebabkan oleh oknum tertentu. Ini adalah bentuk pengalihan perhatian publik dari masalah utama, yaitu lemahnya sistem pengawasan di MA. Yang kedua adalah bandwagon fallacy atau argumen ikut-ikutan. MA mengklaim bahwa lembaganya memiliki sistem pengawasan paling banyak, seolah-olah itu menjadi bukti bahwa korupsi tidak mungkin terjadi. Namun, kenyataannya, kasus korupsi tetap terjadi, sehingga klaim ini tidak berdasar. Yang ketiga adalah appeal to ignorance. MA beralasan bahwa mereka tidak mungkin mengawasi hakim setiap hari untuk membuktikan tidak adanya korupsi. Ini memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk membenarkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas di lembaga tersebut. Kita masuk ke 3 kesesatan berikutnya. Yang keempat adalah slippery slope atau kemungkinan berlebihan. Ini terjadi ketika seseorang menganggap bahwa satu kasus korupsi akan langsung menghancurkan seluruh sistem hukum tanpa analisis yang logis dan memadai. Dan yang kelima adalah false dichotomy atau pilihan palsu. Dalam kasus ini muncul narasi bahwa hanya ada 2 pilihan ekstrim. Yang pertama, percaya penuh terhadap Mahkamah Agung, atau yang kedua, menganggap seluruh lembaga peradilan sudah rusak. Padahal, masih banyak alternatif solusi yang bisa diambil, seperti reformasi bertahap atau peningkatan sistem pengawasan. Dan yang terakhir adalah ad hominem terselubung atau menyerang pribadi. Ini terjadi saat pihak berwenang menyebut bahwa kasus ini murni ulah oknum Zaroff tanpa mengevaluasi kelemahan struktur di MA. Itu adalah ad hominem terselubung. Fokusnya ke personal, bukan ke perbaikan sistem. Individu tertentu disalahkan sebagai oknum tanpa membahas akar permasalahan sistemik yang sebenarnya memungkinkan korupsi terjadi. Fokus pada penyerangan pribadi ini justru mengalihkan perhatian dari perlunya perbaikan sistem secara keseluruhan. Sekian dari kami, bedah kasus Zaroff-Richard, maklar kasus dan praktik mafia peradilan. Terima kasih.